Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dalam program Sapa Kaltim. Kali ini bersama saya Mercy Oktaveni. Kita akan membahas topik yang sangat menarik dan juga informatif. Pemirsa, berhubung sebentar lagi kita akan melaksanakan kontestasi pemilu 2024. Namun hal ini juga dibarengi dengan banyaknya informasi atau berita bohong atau yang biasa disebut hoax di masyarakat, terutama di media sosial. Untuk itu hari ini kita akan membahas topik mengenai tolak hoax jelang pemilu. Hari ini sudah hadir 3 narasumber luar biasa pada pagi hari ini. Yang pertama saya sambut dan terima kasih juga sudah hadir Mbak Siti Suhada atau Mbak Huda dari Komunitas Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo. Selamat pagi Mbak. Selanjutnya ada Bapak Ibtu Eko Chandra SE. Selamat pagi. Selamat pagi Pak, yang saat ini juga menjabat sebagai PS Panit 2 Subdit Kamsus Direktorat Intelkam Polda Kaltim. Benar Bapak ya? Selamat pagi Bapak, terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir pada pagi hari ini. Selanjutnya ada Bang Irwan Syah selaku Ketua KPID Kalimantan Timur. Selamat pagi Bang, apa kabar? Alhamdulillah baik ya, sehat semua. Sehat, baik. Pemirsa, seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa sebentar lagi kita akan melaksanakan kontestasi pemilu, tepatnya di tanggal 14 Februari 2024. Hal ini juga dibarengi dengan beredarnya hoax di Indonesia mengenai politik itu tadi. Nah, saya mau yang pertama ke Mbak Huda dulu. Gimana nih Mbak tanggapannya mengenai hoax yang beredar, terutama mengenai politik di Indonesia, seperti itu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya Siti Suhada, tentunya dari Mafindo Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, sebuah komunitas yang memang bergerak untuk literasi digital gitu dan juga melawan hoax gitu. Nah, untuk tanggapan saya sendiri perihal hoax yang beredar di masa pemilu itu memang tidak bisa, karena memang masif sekali ya Mbak ya. Memang banyak banget berita-berita yang memang sudah mulai bertebaran, bahkan ada istilah di Mafindo sendiri itu hoax lama bersemi kembali gitu. Oke. Hoaxnya tuh sedikit aja dari kontestasi politik. Betul. Jadi di 2019 hoax di 2019 itu mulai bermunculan lagi gitu di tahun ini gitu. Jadi kami dari Mafindo sendiri gitu sebagai komunitas yang mencoba untuk melawan hoax, apabila misalnya ada berita-berita hoax, kami coba klarifikasi gitu Mbak. Kita klarifikasi dengan tools yang memang kita miliki gitu. Salah satu tools yang kita miliki adalah Kalimat Sada gitu. Jadi menurut saya masyarakat sekarang itu sudah punya banyak cara gitu untuk bisa mengklarifikasi berita-berita yang sekiranya itu akan mengarah ke hoax gitu. Dan Mafindo sendiri gitu memang punya tools itu gitu. Kalimat Sada, kita juga punya turn back hoax yang memang bisa diadukan oleh siapapun yang sekiranya merasa bahwa berita yang bertebaran itu adalah berita hoax atau berita yang tidak benar gitu. Untuk bisa mungkin diedukasi ke masyarakat seperti apa sih caranya mengetahui apakah berita ini tuh hoax atau memang berita yang benar adanya? Oke, jadi berita hoax itu kan sebenarnya definisinya adalah berita atau informasi yang tidak benar gitu, tapi dianggap benar gitu. Gitu. Jadi hoax ini ciri-cirinya itu ya pastinya berbau provokatif gitu. Betul. Jadi dari judulnya, kadang dari thumbnailnya gitu itu berbau provokatif gitu. Kemudian misalnya kita bisa cek juga dari blognya gitu kan, situsnya. Kadang situsnya kita bisa lihat dari website atas tulisan yang www-nya itu bisa kita identifikasi juga. Dan biasanya untuk berita hoax sendiri juga mereka tidak menyertakan
nama penulis dan juga alamat redaksinya. Gitu. Kalau untuk Mavindo sendiri, tadi kan ada dijelasin tuh di awal kalau menaungi lah orang-orang bisa mengadu apakah ini berita bohong. Itu untuk masyarakat luas gitu ya? Iya, itu masyarakat luas, siapa aja bisa. Bahkan kita juga ada chat booth. Mohon maaf saya tidak hafal, nanti bisa juga mungkin dimasukkan nomor chatbot itu untuk mengidentifikasi berita-berita hoax atau tidak. Ini topiknya semakin menarik nih Pak. Tadi ada dari Mbak Huda juga yang menjelaskan gitu kan bahwa banyak sekali informasi yang beredar, informasi salah yang beredar di masyarakat. Nah, kalau dari Bapak sendiri nih, saya mau menanyakan nih, menurut Bapak apakah masyarakat Kaltim ini termasuk masyarakat yang rentan terhadap hoax? Saya akan menjawab pertanyaan Mbak, bagaimana masyarakat Kaltim apakah rentan terhadap sasaran hoax untuk saat ini? Saya jawab iya. Kenapa? Karena secara umum masyarakat di Indonesia itu kurang begitu paham berita ini benar atau tidak, karena rasa ingin tahu tadi. Wah, kayaknya berita ini menarik nih, langsung main share, langsung main like, kemudian langsung main teruskan. Artinya masyarakat Kaltim juga seperti itu, bahwa begitu dapat informasi atau berita dari WA group misalnya, atau dari akun lain misalnya, kadang-kadang langsung diteruskan minimal ke keluarga dulu, nanti dari kerabat, keluarga, kemudian di-share lagi ke teman-teman atau komunitas yang ada di luar dari keluarga ini, sehingga yang awalnya berita ini belum tentu kebenarannya, tapi sudah menyebar kemana-mana dan ini dianggap masif atau benar. Mungkin gitu Mbak. Oh iya, ada satu hal lagi nih Pak yang saya penasaran, mungkin juga perlu diinformasikan ke masyarakat. Sebenarnya penyebaran hoax ini bisa dimasukkan tindak pidana juga, betul Bapak ya? Betul. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, ini bisa dipidana apabila ada masyarakat, orang yang melakukan penyebaran berita bohong. Dan di situ ada beberapa empat pasal yang banyak dilakukan pelanggaran oleh masyarakat, terutama tentang hoax. Baik pemirsa, itu informasi yang sangat penting sekali dan juga topik ini semakin menarik. Tapi jangan kemana-mana, kita jeda dulu. Kembali sesaat lagi, tetap di Sapa Kaltim. Pemirsa, kembali lagi di program Sapa Kaltim, masih dengan topik yang sama, tolak hoax jelang pemilu. Kita masih lanjut dengan Pak Eko. Pak, ini perlu diketahui oleh masyarakat nih, bahwa penyebaran hoax itu juga berbahaya dan bisa menjadi tindak pidana. Bagaimana nih Pak, kira-kira tindak pidana seperti apa nih yang bisa menimpa masyarakat kalau dia sembarangan menyebarkan hoax? Terima kasih Mbak. Jadi saya sedikit sampaikan kepada semua warga, khususnya di Kalimantan Timur, bahwa penyebaran hoax ini bisa dipidana. Secara umum atau garis besar yang bisa saya sampaikan ada 4 yang bisa dipidana dalam konteks penyebaran hoax. Pertama, menyerang pribadi. Ya, kemudian yang kedua, menyerang perlindungan konsumen. Ketiga, tentang SARA. Dan yang keempat adalah penyebar foto, video, atau dokumen yang tidak sesuai dengan update Mbak. Oke, jadi itu yang perlu masyarakat ingat ya, bahwa ada 4 unsur yang harus bisa dihindari karena ini berbahaya sekali, bisa ditindak pidana. Nah, tindak pidana ini bisa terjadi apabila ada yang melapor atau seperti apa Pak? Baik, tindak pidana penyebaran hoax ini bisa dipidana atau diproses hukum kalau memang ada pelapor atau pengadu. Sebagai contoh saya gambarkan singkat, beberapa tahun yang lalu mungkin 2022 ini kita marak
adanya pinjaman online, mohon maaf ya, saya kasih contoh. Begitu kita pinjam, kemudian kita tidak bayar, itu kan ada di handphone kita itu diserang oleh penagih dengan, mohon maaf, ancaman, dengan mau mengancam menyebar foto-foto seperti itu, teror. Tapi kalau tidak ada laporan kepada petugas kepolisian, jadi kita tidak bisa menindaklanjuti. Jadi hoax ini bisa kita pidanakan atau kita proses kalau ada pengaduan atau laporan dari warga yang merasa dirugikan. Begitu, Mbak. Nah, itu dia, penting sekali untuk masyarakat tahu bahwa bahaya sekali untuk sembarangan menyebarkan hoax. Jangan sampai teman-teman menerima informasi dan sembarangan tanpa memfilter terlebih dahulu. Ada tindak pidananya, dan untuk orang-orang yang merasa dirugikan, Anda bisa langsung melapor ke petugas berwajib. Seperti itu, Bapak ya. Oke, kita mau berpindah dulu nih ke Bang Irwansyah. Baik, Bang Irwansyah ini selaku Ketua KPID Kalimantan Timur. Ada beberapa hal nih Bang Irwansyah yang saya mau tanyakan. Menurut Abang, bagaimana nih perkembangan penyiaran di Kalimantan Timur? Apakah termasuk sudah bebas dari hoax ataukah termasuk berbahaya nih hoaxnya di Kalimantan Timur penyiarannya? Seperti apa? Silahkan Bang Irwan. Terima kasih Mbak, Pak Eko, Mbak Uda ya, Mbak Uda. Jadi untuk penyebaran hoax di lembaga penyiaran itu tidak ada sebenarnya di televisi maupun radio ya. Paling ini kan momen politik ya yang harus kita jaga bersama kondusivitas demokrasi yang ada di Kalimantan Timur. Karena indeks demokrasi Kalimantan Timur ini peringkat per 1, 2, dan 3 masuk 5 besar dari 34 provinsi, bahkan sekarang sudah bertambah provinsi, dan ini juga menjadi tolak ukur kita yang harus disampaikan kepada masyarakat bahwa lembaga penyiaran lah media yang terupdate gitu, yang terpercaya, bahwa fungsi media ini harus disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya Kalimantan Timur. Fungsi media ini penyebar informasi gitu, hiburan, edukasi. Ini harus jangan keluar dalam konteks ini dulu. Kadang-kadang masyarakat ini kan menggunakan apa yang disampaikan Mbak Uda tadi ini, digitalnya sudah marak sekali. Apa yang disampaikan Pak Eko ini sudah bisa dipidana gitu. Kadang-kadang masyarakat kita itu lupa gitu, alpa dengan penggunaan media kita gitu. Kecanggihan teknologi sekarang harus disampaikan bahwa ini ada pidananya gitu. Jangan sampai serta-merta nggak di-sharing sebelum share gitu kan. Ini juga harus disampaikan bahwa penggunaan media ini, penggunaan media elektronik, handphone, smartphone, dan lain-lain, komputer juga harus dibenarkan gitu cara berpikirnya. Yang menyebarkan situs-situs dan berita hoax ini, iklan-iklan hoax dan lain-lain, ini adalah orang-orang cerdas gitu, bukan lulusan SD, SMP. Mereka juga bahkan bisa ada yang profesor, mungkin bisa begitu. Dan ini juga tercover dengan baik, mungkin juga ada bandarnya yang bayarannya besar, karena penyebaran hoax itu kan menggunakan teknologi yang canggih ya, perangkat-perangkat yang luar biasa mahalnya kan begitu. Jadi sebenarnya menyasar hampir ke seluruh kalangan ya? Iya, ini juga kalau saya membaca gini, media kalau lembaga penyiaran ini mudah diklarifikasi gitu, narasumber juga terpercaya. Pada saat diberitakan juga sudah ada filter dari lembaga penyiaran tersebut gitu. Artinya ada aturan regulasi yang mengatur itu. Karena dalam Undang-Undang 32 dan 3 SPS, sumber terpercaya dan mudah yang dapat diklarifikasi itu lembaga penyiaran televisi dan radio. Karena aturannya lembaga penyiaran itu wajib tunduk gitu. Dan ya ada panduannya gitu, pedoman perilaku penyiaran. Jadi sebelum lembaga penyiaran menyiarkan berita, konten-konten yang disiarkan ini juga sudah aturan yang berlaku gitu, sudah memenuhi kriteria yang layak, sangat layak diberitakan. Nah, kalau media-media mainstream ini dunia maya, misalnya platform-platform media digital, ini nggak ada regulasinya sama sekali. Nah, ini harus disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa media digital itu tidak ada regulasi selain Undang-Undang ITE, apa yang disampaikan Pak Eko. Nah, memang di Undang-Undang 32 itu disebutkan bahwa KPI itu mengawasi televisi dan radio dan media lainnya gitu.
Tapi KPI pernah di MK, kita pernah dibanding dan KPI kalah. Kita sampaikan bukan KPI yang kalah, tetapi yang kalah itu masyarakat Indonesia. Bahwa KPI itu ingin mengatur seluruh media yang ada di Indonesia gitu. Bagaimana media tidak diatur kan? Artinya orang bebas gitu. Menyampaikan hoax, berita bohong, saling fitnah, sara di situ. Bagaimana media sosial itu saling mengadu domba antar agama, antar suku, antar etnis, antar golongan. Ya kan ini yang luar biasa sekali dan pemerintah harus hadir di sini gitu untuk melihat lebih spesifik, komprehensif bahwa media kita dan Indonesia ini bukan hanya darurat narkoba, tapi darurat informasi. Ini yang bisa saya bilang juga memang darurat ya, makanya hoax ini sangat darurat sekali karena seperti yang sudah dikatakan tadi, menyasarnya itu tidak hanya untuk kalangan anak-anak, untuk remaja, tapi bahkan ada yang dewasa dan bahkan ada profesor yang ibaratnya jenjang pendidikannya baik, tapi bisa juga terserang hoax seperti itu ya. Sudah disampaikan juga tadi sama Bang Irwansyah bahwa untuk penyiaran ya di televisi dan di radio itu sudah bisa adalah media yang bisa diklarifikasi dan sudah ada payung hukumnya, sudah ada sesuai aturannya. Dan untuk media digital sendiri itu yang berbahaya ya Bang ya, karena tidak ada aturan khusus, regulasi yang mengikatnya seperti itu. Baik, nah ini ada satu pertanyaan lagi nih Bang dari saya, bagaimana nih langkah KPID dalam memfilter agar informasi hoax tidak tersebar ke masyarakat? Ada nggak sih langkah-langkah khusus yang dilakukan KPID? Iya, yang pertama kita sudah membangun di jaring 10 kabupaten kota. Bahkan kita sudah banyak komunikasi dengan Pak Eko, dengan Polda, Polres juga 10 kabupaten kota. Ini kita banyak menyiarkan, banyak menyampaikan edukasi, informasi tentang berbahayanya berita hoax. Apalagi di momen-momen pemilu ini kan sudah ruang bandar itu sudah di media sosial tidak terhitung lagi. Oke. Bang Irwan boleh ditahan dulu karena ini semakin menarik ya. Tapi sebelum kita lanjut nih, kita akan kembali lagi ya pemirsa setelah jeda berikut ini. Tetap di Sapa Kaltim. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Mercy Oktaveni dalam program Sapa Kaltim. Kita tadi sudah ngobrol-ngobrol dan semakin menarik saja topik kita pada pagi hari ini. Saya masih mau kembali ke Bang Irwansyah nih, apa saja nih langkah-langkah yang sudah dilakukan KPID untuk memfilter hoax agar tidak tersebar kepada masyarakat Kalimantan Timur? Ya, kita sudah banyak kegiatan. Kita berkunjung dan kerjasama dengan sekolah, universitas, dan kita punya lembaga semacam organisasi literasi di beberapa kabupaten kota. Dan kita sering berkunjung Polres dan Polda. Kalau di Polda kita bertemu langsung dengan Pak Eko. Kita sering ngopi bareng. Saya dengan Pak Eko sudah lama kenal dan kita banyak komunikasi karena beliau juga kebetulan di Intelkam yang menangani cyber juga, dan perlunya kita kerjasama. Yang pertama kita sudah ke sekolah, go to school, ada go to campus. Kita juga kerjasama ada 5 universitas terbesar di Kalimantan Timur. Unmul, ada UNU, ada Unikarta, ada Uniba, ada Muhammadiyah, ada UINSI, dan kita mengajak sekolah, kampus, dan akademisi untuk bekerja sama dan sama-sama menyiarkan bahwa pentingnya berita yang kita sampaikan itu pentingnya menonton televisi dan mendengarkan radio. Betul. Kenapa? Karena masyarakat kita ini sudah dimasuk dengan platform-platform yang tidak bertanggung jawab gitu. Ya, saya sih bilang dengan Pak Eko, Pak, ini platform digitalnya nggak bertanggung jawab gitu. Ya, karena nggak ada payung hukumnya, hanya dikenakan Undang-Undang ITE. Nah, yang lucu kan gini, pendapatan media sosial itu gede loh, Mbak. Ya, betul. Ya kan, sepakat ya? Betul banget. Mbak misalnya sebagai host misalnya, ini segajinya bahkan 20-30 kali lipat gitu. Penyebar konten hoax di media sosial itu bahkan ratusan juta miliar loh gajinya gitu kan. Ya coba kita lihat wawancara-wawancara yang ternama itu gajinya berapa sih dengan gaji konten-konten kreator digital itu. Tapi mereka itu mencerdaskan generasi kita enggak. Saya tidak gini,
saya bukannya tidak sepakat dengan platform digital itu, enggak, kita sepakat. Tapi harus ada aturan yang sama dong dengan lembaga penyiaran. Ini sama-sama media loh, sama-sama sebagai media hiburan, edukasi dan berita news yang disiarkan sama. Tapi segi pendapatan dari regulasi berbeda. Saya bukan oh ini pendapatan besar, enggak. Paling ada kedudukan yang sama di mata hukum gitu. Ini sama gitu. Ada lembaganya yang mengawasi. Bagaimana ya kata-kata kotor itu keluar dari konten kreator. Ya Pak ya? Ini kata-katanya kotor loh. Antit gitu kan, ini kata-kata bang gitu kan, ini kan luar biasa sekali gitu. Yang nonton siapa? Yang nonton anak-anak kita di rumah. Ada segmen di televisi itu kekerasan film kartun tapi mengandung kekerasan, kita stop gitu. Ya kenapa di stop? Ya karena memang nggak mendidik gitu. Akhirnya ditiru anak-anak banyak. Kalau kita ke sekolah, Pak anak saya itu menendang suka nonton. Sekali kita wawancara, kita ngobrol dengan orang tuanya, apa sih yang ditonton? Oh film ini gitu, film Siva. Jangan panggil aku anak kecil, paman panggil aku Siva. Ini kan enggak gitu. Bahkan ya itu banyak loh. Itu yang teridentifikasi. Bagaimana anak-anak orang tua yang tidak kita ketahui tapi korban dari nonton televisi. Ada anak-anak yang membunuh setelah dipanggil penyidik ternyata nonton televisi yang berbau pembunuhan gitu, yang kontennya membunuh, cara membunuh itu kan gitu-gitu tuh. Nah ini yang berbahaya sekali. Nah tapi yang paling penting adalah kita memberikan pemahaman bahwa digital ini bukan ruang untuk memprovokasi dan penyebaran hoax itu. Betul. Ini harus apa yang langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya juga harus kita memberikan edukasi dan kita sama-sama menyampaikan kepada pemerintah bahwa harus ada regulasi yang mengikat. Selain regulasi juga, walaupun regulasi memang sekarang kita tidak bisa tampik ya, memang tidak ada pengikatnya seperti itu. Untuk itu penting sekali untuk masyarakat, adik-adik, untuk orang tua juga untuk membatasi penggunaan digital itu sendiri ya, agar lebih smart gitu. Nah, ada beberapa hal juga nih yang saya mau tanyakan, saya penasaran. Kira-kira bapak-bapak dan mbak nih, ini kan kita sebentar lagi jelang pemilu nih, sudah bisa ketebak nggak sih kira-kira hoax apa yang akan keluar di masyarakat gitu kan? Apalagi sebentar lagi kita menjelang pilpres yang semakin panas seperti itu ya. Apa nih kira-kira hoax yang kira-kira udah ketebak nih, ini pasti bakal keluar nih hoax yang ini? Oke, kalau dari saya sendiri sih pastinya itu akan menyerang ke paslonnya ya. Itu hoax-hoax yang sudah direkap sendiri dari turnbackhoax.id. Itu hoax yang sudah direkap dari turnbackhoax.id dan sudah tersebar sekitar 266 kali. Sudah terlihat Mbak ya? Benar. Itu sudah bisa bukan diprediksi, memang sudah ada beritanya, sudah disebar gitu dan kami klarifikasi. Jadi masyarakat ya perlu ini juga ya, sebenarnya sangat aware lah, ini tuh bahaya sekali. Nah saya mau tanya nih kalau dari Polda. Boleh. Saya menambahkan sedikit ya Mbak Mercy dari Mbak Suwada sama Bang Irwan. Memang benar, tugas pokok kami di Subdit Kamsus salah satunya adalah patroli cyber. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Uda, ini kita juga monitor terkait dengan beberapa berita yang barusan disampaikan. Nah, cuma langkah kita itu untuk mengantisipasi itu, makanya kegiatan yang kita lakukan itu adalah bentuk dari edukasi. Contoh, kami pernah melakukan suatu kegiatan yang bekerja sama dengan Mavindo, kemudian dari Amsindo, khususnya di Kaltim, Bang Irwan ya. Jadi kegiatan yang sudah kita lakukan supaya mencegah anak-anak generasi Z, zilenial, pada saat nanti mereka memiliki hak pilih menjelang pemilu ini tidak mudah terprovokasi, tidak mudah membaca berita yang saat ini sudah muncul seperti yang disampaikan oleh Mbak Uda, Mbak. Demikian, Mbak. Jadi sebenarnya ya itu penting sekali ya menangkal hoax, apalagi seperti yang disebutin Pak Eko tadi, bahwa Gen Z ini rentan sekali dengan hoax ya. Jadi ada di beberapa platform memang kalau Gen Z kan lebih megangnya digital ya dibanding penyiaran gitu. Jadi
berbahaya sekali gitu kan ya. Perlu yang namanya sosialisasi dan edukasi, dan perlu dikasih tahu juga ke masyarakat, ke adik-adik kita bahwa ada pidananya juga tadi kalau sembarangan ya. Baik pemirsa, itu tadi pembahasan kita semakin menarik lagi, tapi nanti akan kita lanjut tetap di program Sapa Kaltim. Pemirsa, kembali lagi dalam program Sapa Kaltim. Ini pembahasan kita semakin menarik dan tentunya informatif sekali. Terakhir tadi kita sama Mbak Huda ya, kita membahas mengenai Gen Z sebagai pemilih pemula. Nah, kira-kira dari komunitas Mavindo sendiri ada nggak sih langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan untuk membantu adik-adik kita yang Gen Z sebagai pemilih pemula nih? Oke, baik. Untuk Mavindo sendiri itu ada salah satu program itu dari Tular Nalar yang juga bekerja sama dengan Google. Kita beri nama programnya Sekolah Kebangsaan, Mbak. Jadi ya, Sekolah Kebangsaan itu adalah salah satu program untuk mengedukasi teman-teman pemilih pemula gitu, untuk bagaimana caranya mereka tidak asal memilih gitu ya. Kemudian juga di situ kita tentunya tetap memberikan informasi bagaimana mereka itu bisa memilah dan memilih informasi agar bisa terhindar dari hoax, khususnya hoax politik itu sendiri gitu. Itu dia ya, dari salah satu kontribusi besar dari Mavindo. Jadi adik-adik di rumah perlu tahu nih, adanya Sekolah Kebangsaan. Ada nggak sih Mbak, bisa hubunginnya kemana nih? Jadi adik-adik sekalian kita informasikan nih. Oke, kalau kita sendiri sih sebenarnya sudah, alhamdulillah sudah banyak literasi ya Mbak ya. Dan kami juga bekerja sama dengan teman-teman Polda gitu untuk mengedukasi teman-teman untuk melakukan cek fakta, namanya program cek fakta. Ya, cek fakta. Jadi bagaimana kita itu bisa mengklarifikasi berita itu benar atau tidak dengan melakukan cek fakta itu gitu. Dan sasaran kita tidak hanya anak-anak sekolah saja, tapi juga ke komunitas-komunitas paguyuban keagamaan gitu. Kemarin kita sempat mengisi acara di komunitas Hindu, teman-teman Hindu, gereja, kemudian anak-anak SMA tentang bagaimana caranya kita bisa mengklarifikasi berita dengan melakukan cek fakta dan tools yang sudah kita persiapkan dari Mavindo sendiri. Saya boleh menyambung sedikit dari Ibu Suhada, Mbak? Boleh, silakan, Bapak. Jadi sama yang dilakukan dari Mavindo, untuk internal dari kepolisian sendiri saya juga menggagas sedikit ide-ide kreatif bahwasanya sebagai aparat kepolisian, sebagai aparat penegak hukum, minimal juga harus tahu ilmu cek fakta. Artinya kita akan menyelenggarakan suatu pembelajaran kepada seluruh anggota Polri, khususnya di Kalimantan Timur. Bagi yang jauh mungkin kita libatkan melalui Zoom, bagi yang dekat kita bisa secara offline ya Mbak ya, untuk menyelenggarakan kegiatan cek fakta supaya seluruh anggota Polri memiliki ilmu pengetahuan tentang cara cek fakta. Apalagi menjelang pemilu ini sangat rentan sekali muatan-muatan berita-berita yang apakah ini antara hoax sama benar, ini beda-beda tipis. Kalau kita sebagai anggota Polri, sebagai pelindung pengayom pelayan masyarakat, tidak bisa memberikan contoh, edukasi, atau cara ngecek fakta yang benar, kadang-kadang kita juga main share, like, komen. Nah, ini yang jadi blunder nanti di internal kita. Makanya kita menggagas ide-ide ini supaya ilmu yang kita punya tentang cek fakta nyampe ke Polri, jajaran Polda Kalimantan Timur. Apabila nanti di pelosok, contoh di Kutai Barat atau mungkin di perbatasan Polres Berau sana ada Kecamatan Biduk-Biduk, Pulau Derawan, Maratua, jadi mereka bisa memberikan edukasi ke warganya. Pak, ini berita benar atau salah? Paling tidak kalau kita tahu cara cek fakta, toolsnya tahu, oh berita ini benar, berita ini salah. Nah, itulah
gunanya kita bekerja sama dengan kolaborasi dengan Mavindo. Di internal kita sendiri langkah itu yang sudah kita ciptakan. Mungkin itu tambahannya, Mbak. Jangan sampai ya ternyata internal Polri sendiri enggak. Saya menanggapi apa yang disampaikan Pak Eko. Jadi kalau saya melihat apa yang disampaikan Mbak Uda, Pak Eko, ini kan yang menjadi permasalahan yang sangat rumit gitu. Sebenarnya sederhana gitu. Platform media kita itu sederhana. Contohnya misalnya lembaga penyiaran misalnya. Lembaga penyiaran ini kenapa taat, kenapa tertata dengan baik, dengan rapi, bisa membangun peradaban negara itu dalam konten-kontennya berita, informasi, dan edukasi, karena memang ada regulasinya gitu. Jelas. Nah, terkait media-media digital, Facebook, Instagram, Twitter ini sangat, artinya gini, satu orang itu bisa menjadi host, bisa menjadi editor, bisa menjadi produser gitu kan. Artinya lebih mudah menyiarkan berita gitu, tidak seperti lembaga penyiaran. Nah, memang teknologi ini memudahkan manusia dalam beraktivitas. Nah, aktivitasnya apa? Mau aktivitas positif, negatif, hitam sekalipun ini dilakukan gitu. Iya, bisa dilakukan. Ini sebebas-bebasnya gitu. Kita bagaimana hoax itu dihantam seluruh elemen masyarakat gitu, tanpa terkecuali. Masyarakat sipil, TNI, Polri, Kementerian, Presiden bahkan bisa termakan hoax gitu. Bisa termakan hoax. Dia tidak melihat lu siapa enggak. Ini berbahaya sekali gitu. Bagaimana ini ada misalnya kemarin ada pemilu yang memang sudah selesai gitu karena menonton Facebook, Instagram digembur-gemburkan akun yang tidak jelas, akhirnya menambah. Yang klarifikasi siapa? Yang klarifikasi lembaga penyiaran. Kan aneh. Yang memberitakan hoax itu media sosial, yang klarifikasi lembaga penyiaran, televisi gitu sama radio. Ini kan aneh gitu loh. Kenapa yang tidak klarifikasi itu media sosial? Karena nggak ada tempat ruang klarifikasi di situ. Apalagi saya sering sekali juga melihat fenomena ya, video atau foto yang disalahgunakan. Itu sering sekali. Jadi masyarakat juga harus berhati-hati ya. Atau mungkin biasanya menunjukkan simbol-simbol tertentu itu biasanya digunakan untuk penyebaran hoax ini. Karena memang lebih mudah menyiarkan gitu. Menyiarkan di media sosial itu kasihan pejabat kita gitu kan. Ada anggota polisi juga yang diedit fotonya, tentara juga begitu. Kementerian, bahkan capres sekalipun, bahkan presiden pun itu diedit foto-fotonya dengan hal negatif, dengan hal hitam. Dan itu disebar luaskan sedunia yang makanya Bang Irwan sama Mbak Mercy ini yang harus kita sampaikan kepada warga kita, masyarakat kita, bahwa apa yang dilakukan dengan menyebar, mengedit itu kan ada payung hukum. Kalau di kepolisian itulah tugas pokok kita. Artinya jangan sampai warga kita hanya menjadi korban dari kejahilan atau kurang kontrolnya jari-jari kita. Ada pepatah kan, jarimu sekarang menjadi jarimu harimaumu kan gitu. Bukan mulutmu harimaumu. Jadi apakah ya karena ini payung hukum sudah ada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Ini kan seperti penyebaran video, pencemaran nama baik, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, itu kan bisa dipidana, Mbak. Paling tidak lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, itulah ini yang harus yang kita lakukan, Bang Irwan. Jadi semangat bersamaan pencegahan ini yang kita ingin kita jalankan yang bersama Polda Kaltim. Untuk khususnya Bang Eko. Siap Bang Irwan. Saya nambahkan, Mbak, untuk penyebaran data pribadi gitu ya kan, untuk jenis gangguan itu kan termasuk di dalam jenis gangguan informasi ya. Jenis gangguan informasi itu terbagi menjadi 3, ada misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Dan ini mungkin masuk di dalam malinformasi. Di mana malinformasi itu adalah keseluruhan atau sebagian informasi itu sebenarnya benar, tapi itu akan merugikan identitas yang disebarkan gitu. Kemudian kalau disinformasi itu kan sebenarnya informasi yang palsu, orang itu udah tahu itu palsu tapi disebarin gitu. Dan misinformasi itu berita yang memang
salah gitu ya, berita salah, tapi orang yang nyebarin tuh nggak tahu itu salah. Tuh, jadi mungkin yang dibahas oleh Pak Eko ini tadi masuk di dalam malinformasi, di mana data pribadi itu secara sengaja atau tidak sengaja itu disebarluaskan, dan itu akan merugikan pribadi kita sendiri gitu. Disebarkan terkait itu. Untuk Pak Eko sendiri, ini Pak sebagai tim dari Polda, sudah pernah belum menangkap, ibaratnya bahasanya menangkap ya, yang menindak pidana orang-orang yang menyebarkan hoax itu biasanya kasusnya seperti apa aja nih Pak? Baik Mbak Mercy, jadi saya sampaikan kebetulan di Polda Kaltim itu kan ada Subdit Cybercrime yang ada di Direktorat Reskrimsus Polda Kaltim. Kalau untuk dari Subdit Kamsus sendiri di Direktorat Intel itu hanya patroli cyber, Mbak. Patroli cyber. Kemudian apabila kita temukan beberapa informasi yang seperti kita bahas itu, kita membuat suatu produk intelijen yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh tim cybercrime. Namun demikian, yang pernah, mohon maaf, ada data mungkin yang bisa saya sampaikan supaya saya tidak salah ya Mbak ya. Dari tahun 2022 mungkin ada beberapa kasus yang sudah ditangani oleh Polda Kaltim. Yang paling tinggi nih kebanyakan pencemaran nama baik. Nah, ini sebanyak kalau tidak salah 29 kasus di antara kasus-kasus yang lain. Kasus yang lain bisa saya sampaikan seperti penipuan online, ini hanya 13 kasus atau 13 pengaduan yang dilaporkan. Mungkin sebenarnya banyak, tapi karena orang yang mau lapor, jadi itulah yang terdata. Artinya sebenarnya banyak yang jadi korban penipuan online ini, tapi paling tidak males lapor, atau mungkin kurang tahu, kurang paham. Kurang tahu alurnya. Iya, jadi atau mungkin ada rasa khawatir nanti bagaimana harus berurusan dengan aparat kepolisian, padahal itu kewajiban warga negara apabila mendapatkan hal seperti ini kan boleh. Kita memang ada websitenya, cuma mohon maaf mungkin saya belum bisa apal websitenya karena harus dilihat dulu seperti Mbak Suwada. Nah, mungkin kasus-kasus lain seperti ujaran kebencian ini di tahun 2022 ini ada 4 kasus. Makanya yang saya sampaikan di awal tadi sangat rentan, ada beberapa poin tadi tentang SARA. Boleh saya lanjut nih Pak nih, masalah tadi kan ada ujaran kebencian juga, ini juga sepertinya terkoneksi nih dengan yang sebentar lagi akan kita laksanakan, pemilu gitu ya. Itu pasti banyak sekali hoax-hoax yang akan tersebar di masyarakat, apalagi di media sosial ya, ujaran kebencian untuk salah satu mungkin paslon kita. Itu gimana ya Pak ya tanggapannya? Tanggapan saya sih sebagai aparat kepolisian hanya bisa menghimbau sih, mengajak semua tim ses, paslon maupun simpatisan yang lain. Artinya di kontestasi pemilu 2024 ini aparat kepolisian itu bisa mengajak, ayo kita ciptakan pemilu 2024 yang aman dan damai. Itu mungkin Mbak. Biasa. Pemirsa, kita sudah berada di penghujung segmen ini. Saya mau minta masing-masing closing statement dari masing-masing narasumber. Boleh? Mbak Huda dulu. Kalau dari saya sendiri tentunya sebagai anggota Mafindo ya, juga kita perlu cek fakta dulu gitu ya, baru bicara. Kita harus perlu mencari verifikasi dulu berita-berita yang bersebaran, apalagi di masa pemilu ini banyak banget hoax-hoax yang bersebaran gitu ya di media sosial, sehingga kita perlu mengklarifikasi dulu, kita coba mencari banyak referensi gitu ya, bahkan kita bisa cek fakta di beberapa media-media atau kanal-kanal yang memang sudah menyediakan platform atau lembaga pencarian untuk melihat apakah itu berita benar atau tidak gitu. Dan tentunya pastinya juga untuk teman-teman jangan sampai golput ya. Pokoknya kita masih harus menggunakan hak pilih kita. Lanjut ke Pak Eko, closing statementnya mungkin. Baik Mbak. Closing statement saya di pagi hari ini, saya mengajak kepada seluruh
masyarakat khususnya Kalimantan Timur, mari kita jadikan pemilu sebagai wujud nyata partisipasi dalam demokrasi. Kita ciptakan pemilu 2024 yang aman dan damai. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kaltim, khususnya Gen Z, manfaatkan tanggal 14 Februari 2024 untuk datang ke TPS memberikan hak pilih dengan bijak dan baik. Terima kasih. Biasa closing statement dari Pak Eko ya. Kita lanjut closing statement yang terakhir dari Bang Irwansyah. Agak panjang sedikit ya Bapak ya. Panjang nggak? Iya. Panjang dan Iya. Jadi begini, kita ingin kita punya semangat yang sama. Saya, Pak Eko dan Mbak Uda juga kita bincang-bincang. Kita punya semangat yang sama untuk mencerdaskan generasi bangsa. Yang perlu diketahui bahwa media sosial ini sangat rentan untuk penyebaran hoax, apalagi dalam ajang pemilu, kontestasi pemilu ini menjadi bancakan pendapatan yang besar bagi akun-akun yang tidak bertanggung jawab. Mudahnya masing-masing capres, masing-masing calon pemilu, partai maupun paslon ini mudah sekali diberitakan berita black campaign, berita negatif untuk di media sosial. Nah ini juga ruang yang perlu masyarakat ketahui bahwa ini sangat tidak menguntungkan, dan hanya yang mendapatkan keuntungan itu dua, yang menyebab pemilik akun dan pemilik platform gitu. Yang diperkaya itu dua aja, nggak ada yang lain. Korbannya itu seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dunia juga menjadi korban. Dan dalam momen pemilu ini jangan sampai orang-orang di sekitar kita ini menjadi korban. Sangat disayangkan sekali dalam momen pemilu, keluarga bahkan rekan-rekan kita terdekat itu menjadi korban akun-akun fake yang tidak bertanggung jawab itu tadi. Dan yang perlu diketahui bahwa media ini juga menjadi spionase bagi negara-negara yang ingin menghancurkan negara kita gitu. Spionase dengan kita melihat media sosial itu curhatan-curhatan para pejabat, curhatan-curhatan presiden, bahkan curhatan-curhatan masyarakat bawah, curhatan para pemulung misalnya. Semua profesi yang ada itu curhatnya juga di media sosial. Dan ini ternyata masyarakat Indonesia ini culture-nya begini gitu loh, psikologinya begini. Jadi kan menjadi ejekan negara-negara luar juga nantinya, karena kita negara berkembang. Negara maju itu kan sudah punya AI digital yang canggih. Pola pikir. Ya, jadi pola pikir sampai infrastruktur digitalnya gitu. Infrastruktur digital itu salah satunya regulasi platform yang sudah memenuhi kriteria dari segi regulasinya. Kemudian dalam pemilu ini juga memang lembaga penyiaran sangat ketat sekali lah. Bedanya lembaga penyiaran media televisi, radio dan media sosial ini, lembaga penyiaran itu ada pasti melakukan pelanggaran ya. Namanya kehilapan itu tidak memandang umur, jabatan, tidak. Semua elemen itu bisa melakukan kehilapan. Cuman kehilapannya lembaga penyiaran ini kelebihan menyiarkan, bukan menyiarkan yang fiktif, bohong, black campaign, enggak. Kelebihannya itu misalnya menerima iklan yang berlebihan gitu. Pelanggarannya menerima sponsor. Itu 5 tahun yang lalu ya. Dalam 5 tahun yang lalu itu banyak, ada sekitar 10 lembaga penyiaran. 10 lembaga penyiaran yang melanggar Undang-Undang 32 dan P3SPS. Nah ini 10 lembaga penyiarannya bermacam-macam. Ada iklan, ada segmen talk show, ada berita, ada kuis juga yang disponsori yang seharusnya tidak boleh. Nah pelanggaran ini sebenarnya juga masalah B2B dan tidak juga merugikan secara psikologi masyarakat Indonesia, enggak. Nah, ini juga pelanggaran yang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diklarifikasi juga gitu. Dan kita juga harus menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mari kita menjaga kondusivitas pemilu. Ke depan ada pemilu dan pilkada. Pilkada itu mungkin kabarnya bulan 9 tapi belum ada ketetapannya tanggal dan bulan berapa. Yang jelasnya bulan 9 dan bulan 11 ketetapannya itu. Tapi belum ditetapkan secara spesifik tanggal berapa. Dan kami juga mengajak teman-teman semua, seluruh elemen untuk
menyiarkan dan menonton televisi itu dengan bijak dan baik. Pilihlah tontonan yang sehat sesuai umur dan sesuai keinginan kita. Jangan sampai kita menerima share berita dari WhatsApp dan apa segala macam tentang pemilu ini yang sangat masif sekali, tentang editan-editan dan berita-berita berita paslon 1 diberitakan negatif, ada editan-editan foto dan editan video, ada editan berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, akhirnya menjadi konsumsi yang sangat hancur sekali untuk diterima masyarakat kita gitu. Karena mari kita kembali ke titah kita bahwa generasi kita itu kita jaga bersama, karena seluruh elemen itu sangat bertanggung jawab untuk mencerdaskan generasi bangsa dan menjadikan Indonesia negara maju dengan adanya regulasi dan infrastruktur media yang ada di Indonesia. Dan kami harap, dan ini juga kami sampaikan melalui Kompas TV, mari kita menyuarakan bersama adanya regulasi yang mengikat tentang seluruh media yang ada di Indonesia. Jangan sampai yang diuntungkan yang men-share ke platform, terus yang diuntungkan juga penyedia platform. Karena yang menjadi korban itu seluruh masyarakat Indonesia. Undang-undang ITE itu berbahaya, bukan hanya pemilu, kesehatan, pemerintah, semua profesi dan semua berita itu bisa menjadi korban. Mungkin begitu, Mbak ya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada 3 narasumber kita yang sudah hadir pada pagi hari ini dan juga telah memberikan closing statement. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Hotel Ameris Samarinda yang sudah menyediakan wadah untuk kami bersiaran pada pagi hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada 3 narasumber kami. Terima kasih sudah hadir dan menyempatkan waktunya hari ini. Untuk pemirsa di rumah, jangan lupa untuk terus nonton program Sapa Kaltim hanya di Kompas TV Tenggarong, independen terpercaya.